Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Nur Hafizatil Kirani Mutmainah, NPM saya 2508316. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Biologi Semester 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luk Banggai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 proses pembentukan ATP pada karbohidrat. Bagaimana sih prosesnya? Yuk kita belajar sama-sama. Sebelum kita membahas 4 proses pembentukan ATP pada karbohidrat, kita perlu mengetahui bahwa 4 proses tadi terjadi pada katabolisme. Katabolisme adalah proses kimia yang mengubah molekul kompleks menjadi lebih sederhana. Contohnya seperti saat kita memakan makanan, makanan tersebut akan diserap oleh tubuh, sehingga tubuh kita menghasilkan energi. Energi itulah yang akan dipakai saat kita beraktivitas, berjalan, ataupun bergerak. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu katabolisme? Sekarang, kita akan membahas 4 proses pembentukan ATP pada karbohidrat. Proses yang pertama ada proses glikolisis, yang dimana proses ini pertama kali dilakukan saat pembentukan ATP, dan proses ini terjadi pada sitoplasma sel. Pada proses ini terdapat 2 fase, yaitu fase investasi energi, dan yang kedua ada fase pengambilan energi. Yang pertama ada fase investasi energi, yang dimana pada fase ini sel menggunakan 2 molekul ATP. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Tahapan pertama yaitu glukosa, pertama kali ditambahkan 1 gugus fosfat dari ATP, sehingga mengalami perubahan menjadi glukosa 6-fosfat. Enzim yang berperan aktif di sini yaitu enzim heksokinase. Kemudian, glukosa 6-fosfat ini mengalami perubahan menjadi fruktosa 6-fosfat melalui proses isomerasi. Kemudian, fruktosa 6-fosfat ini mendapat 1 gugus fosfat lagi dari ATP, sehingga mengalami perubahan menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat. Enzim yang berperan aktif di sini adalah fosfofruktokinase 1. Kemudian, fruktosa 1,6-bisfosfat ini kemudian pecah menjadi 3 molekul karbon, yang dimana terdapat DHAP memiliki 3 karbon, dan juga GAP mendapatkan 3 karbon. Tetapi pada proses terakhir ini mengalami banyak sekali konservasi, yang dimana DHAP tidak bisa melanjutkan proses untuk lebih lanjut, hanya bisa GAP saja. Akhirnya, DHAP itu berubah menjadi GAP, sehingga GAP memiliki 2 molekul. Ada fase pengambilan yang kedua ada fase pengambilan energi, yang dimana GAP diubah menjadi ke 1,3 bifosfoglycerat. Pada proses ini terjadi 2 reaksi. Reaksi yang pertama yaitu GAP dioksidasi melalui transfer elektron ke 2NAD+ yang menghasilkan 2NADH. Reaksi yang kedua yaitu fosfat terikat oleh substrat, yang dimana di sini dia berperan aktif dalam pembentukan 1,3 bisfosfoglycerat. 1,3 bifosfoglycerat diubah lagi menjadi 3 fosfoglycerat, yang dimana di sini 2 fosfat ditransfer ke 2 ADP yang menghasilkan 2 ATP. Kemudian 3 fosfoglycerat diubah lagi menjadi 2 fosfoglycerat. Kemudian 2 fosfoglycerat diubah lagi menjadi fosfoinol pirufat, yang dimana dia menghasilkan 2 molekul yaitu H2O. Kemudian fosfoinol pirufat diubah lagi menjadi 2 asam pirufat, yang dimana menghasilkan ATP dari ADP. Itulah tadi penjelasan tentang proses glikolisis, yang dimana proses glikolisis dapat menghasilkan 2 ATP, yang dimana 4 dihasilkan dan 2 digunakan, yang kedua ada 2 NADH, dan yang ketiga ada 2 asam pirufat. Proses yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang dimana proses ini terjadi di mitokondria. Pada proses ini ada pirufat yang menghasilkan 3 karbon. 3 karbon ini didapatkan dari proses sebelumnya, yaitu proses glikolisis. Tetapi, 1 karbon dihilangkan, sehingga menjadi 2 karbon, yang dimana dinamakan senyawa asetil.
Otomatis pada karbon yang kedua dan yang ketiga akan terputus sehingga karbon yang ketiga tersendiri itu akan dihilangkan. Tetapi karbon yang akan dihilangkan tersebut itu memiliki elektron, memiliki energi yang dapat menghasilkan ATP. Sehingga kita harus menangkap karbon tersebut untuk menghasilkan energi. Karbon tersebut ditangkap oleh NAD+ yang membentuk NADH. Asetil akan masuk ke mitokondria, tetapi asetil tidak dapat masuk karena mitokondria memiliki membran-membran yang berada di sekelilingnya. Jadi, asetil membutuhkan tanda pengenal, yaitu koenzim A atau CoA. Jadi, CoA ini terikat oleh asetil yang dinamakan asetil-CoA. Kemudian, asetil-CoA baru bisa melanjutkan perjalanannya untuk menuju mitokondria tanpa ada hambatan sama sekali. Dalam proses ini dapat dihasilkan 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil-CoA. Selanjutnya yaitu ada siklus Krebs, yang dimana siklus Krebs ini adalah proses yang ketiga dari pembentukan ATP pada karbohidrat. Dan dinamakan siklus Krebs karena sebagai bentuk penghargaan kepada ilmuwan ilmiah yang berasal dari Jerman, yaitu Hans Krebs, yang merupakan penemu siklus tersebut. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Tahapan-tahapan pada siklus ini dimulai dari asetil-CoA yang didapatkan dari proses dekarboksilasi oksidatif akan berkondensasi dengan oksaloasetat dan akan membentuk sitrat, yang dimana sitrat memiliki 6 karbon, dan pada pembentukan ini terjadi reaksi yaitu koenzim dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim sama sekali. Dan enzim yang berperan aktif pada pembentukan ini yaitu sitrat sintase. Setelah itu, sitrat akan diubah lagi menjadi isositrat, yang dimana di sini terjadi 2 reaksi. Reaksi yang pertama yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang disebut biasa dengan proses dehidrasi, dan juga penambahan molekul air yang biasa disebut dengan proses hidrasi. Enzim yang berperan aktif di sini adalah enzim akonitase. Setelah itu, isositrat akan dibentuk lagi menjadi alfa-ketoglutarat, yang dimana pada pembentukan ini terjadi 2 reaksi juga. Ada pelepasan elektron yang akan ditangkap NAD+, dan akan membentuk NADH. Setelah itu, karbon yang telah dilepaskan tersebut akan membentuk CO2. Enzim yang berperan aktif di sini adalah isositrat dehidrogenase. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat akan diubah lagi menjadi suksinil-CoA. Ada 3 reaksi yang terjadi pada pembentukan ini. Yang pertama, ada CoA yang ditambahkan kepada suksinil dan mengikat suksinil sehingga membentuk suksinil-CoA. Dan yang kedua, ada pelepasan elektron yang akan ditangkap oleh NAD+, membentuk NADH. Dan yang ketiga, ada karbon yang dilepaskan dan akan menjadikan sebagai CO2. Enzim yang berperan aktif di sini adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, suksinat akan diubah menjadi fumarat, yang dimana pada proses pembentukan ini terjadi pelepasan elektron yang akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH sebanyak 2 kali. Enzim yang berperan aktif di sini adalah suksinat dehidrogenase. Setelah itu, fumarat akan diubah menjadi malat, yang dimana pada proses pembentukan ini terjadi penambahan molekul air atau H2O, yang dimana pada proses ini dinamakan proses hidrasi. Enzim yang berperan aktif di sini yaitu fumarase. Setelah itu, malat akan diubah lagi menjadi oksaloasetat, yang dimana pada proses ini NADH akan dihasilkan dari NAD+. Enzim yang berperan aktif di sini yaitu malat dehidrogenase. Jadi, pada siklus ini akan dihasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan juga 1 ATP. Namun, pada proses dekarboksilasi oksidatif, kita mendapatkan 2 asetil-CoA. Jadi, akan dilakukan sebanyak 2 siklus, sehingga kita mendapatkan 6 NADH, 2 FADH2, dan juga 2 ATP. Yang keempat ada proses transfer elektron, yang dimana proses ini adalah proses akhir pembentukan ATP pada karbohidrat. Dan proses ini terjadi pada membran dalam mitokondria, yaitu krista. Pada membran dalam mitokondria terdapat fosfolipid bilayer,
kompleks protein 1, kompleks protein 3, enzim ubikuinon, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2 yang terletak di bagian sini. Pada proses ini, oksigen akan berperan sebagai penerima elektron yang akan membentuk H2O. Berikut adalah proses dan tahapannya. Pada tahapan yang pertama, kita akan membahas NADH terlebih dahulu, yang dimana NADH akan diuraikan menjadi NAD+. Kemudian, NAD+ akan menuju ke ubikuinon melewati kompleks protein 1. Saat melewati kompleks protein 1, ini akan memicu terjadinya penghasil ion, yaitu ion H+. Setelah ion H+ dihasilkan, NAD+ yang berada di ubikuinon akan menuju ke sitokrom C melewati kompleks protein 3 dan menghasilkan lagi ion H+. Setelah NAD+ berada di sitokrom C, ia akan menuju ke oksigen sebagai penerima elektron melewati kompleks protein 4 dan di sini juga akan menghasilkan ion H+. Saat NAD+ sudah diterima oleh oksigen, oksigen ini akan mengikat dua ion H+, sehingga menghasilkan H2O. 3H+ yang tadi dihasilkan dalam proses ini akan menuju ke matriks mitokondria melewati enzim ATP sintase. Dan pada saat proses inilah terjadinya pembentukan ATP, 1H+ menghasilkan 1 ATP, sehingga 3H+ menghasilkan 3 ATP sekaligus. Ini adalah penjelasan dari NADH. Pada tahapan selanjutnya, kita akan membahas FADH2, yang dimana FADH2 ini akan diuraikan menjadi FAD+. Setelah itu, FAD+ akan menuju ke ubikuinon melewati kompleks protein 2. Saat melewati kompleks protein 2 ini, sama sekali tidak menghasilkan ion H+. Setelah itu, FAD+ yang berada di ubikuinon akan menuju ke sitokrom C, melewati kompleks protein 3. Disinilah baru ion H+ dihasilkan lagi. Setelah FAD+ sudah berada di sitokrom C, FAD+ akan menuju ke oksigen sebagai penerima elektron melewati kompleks protein 4. Di sini juga ion H+ dihasilkan. Saat FAD+ sudah sampai di oksigen, oksigen akan mengikat dua ion H+, sehingga membentuk H2O. Ion-ion H+ tadi akan menuju matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Kemudian H+ tadi akan diubah menjadi ATP sehingga mendapatkan 1H+ mendapatkan 1 ATP. Jadi 2H+ mendapatkan 2 ATP. Kita dapat simpulkan bahwa 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP sekaligus. Itulah penjelasan saya tentang 4 proses pembentukan ATP pada karbohidrat. Sekarang kita akan menghitung berapa ATP yang dihasilkan pada 4 proses tadi. Sekarang kita akan menghitung semua ATP dari 4 proses tadi. Ada yang bilang 38 ATP, ada yang bilang 36 ATP. Jadi sebenarnya yang benar yang mana sih? Yuk kita hitung sama-sama. Pada proses glikolisis, kita mendapatkan hasil 2 ATP dan 2 NADH. Tapi perlu kita ingat kalau 1 NADH menghasilkan 3 ATP sekaligus. Jadi setiap NADH dikalikan dengan 3. Sehingga pada proses glikolisis kita mendapatkan 8 ATP sekaligus. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, kita tidak menghasilkan ATP sama sekali, tetapi kita menghasilkan NADH, yaitu 2 NADH. Jadi kita menghasilkan 6 ATP. Pada proses siklus Krebs, kita menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan juga 2 ATP. Nah, di sini kita perlu ingat juga, kalau 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, sehingga pada siklus ini kita akan mendapatkan 24 ATP sekaligus. Nah, jadi kalau kalian hitung, hasilnya 38 ya. Namun, kenapa ada orang-orang yang bilang 36? Perlu kita ingat dan perlu kita ketahui kalau dari 4 proses tadi, 3 proses terjadi pada mitokondria, 1 proses terjadi pada sitoplasma sel, yaitu proses glikolisis yang pertama kali ATP dibentuk. Untuk masuk ke mitokondria tidak sembarangan molekul bisa masuk, sehingga pada proses glikolisis membutuhkan 2 energi dalam bentuk ATP untuk menembus mitokondria. Jadi, hasil akhirnya 38 dikurang dengan 2 menghasilkan 36 ATP. Bagaimana? Sudah paham? Gampang kan?
Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang 4 proses pembentukan ATP pada karbohidrat yang dimana disertai dengan tahapan-tahapan pada setiap prosesnya. Dan juga kita tadi sudah menghitung seluruh jumlah ATP yang kita dapatkan dari proses-proses tersebut. Saya Nur Hafizatil Kirani Mutmainah sebagai pemateri pada pembahasan kali ini memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam kata, dalam berucap, dan juga dalam penjelasan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.